Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur hari ini kita ketemu lagi. Ngobrol santai tapi agak serius. Ini teman-teman ada dari Malang, ada dari Lampung, ada dari Kediri. Yang jelas semua praktisi pertanian. Ada Pak Haji Moko, beliau Kuningan, pendamping petani. Jadi, dan yang didamping itu bukan di satu daerah tapi di banyak daerah, dan wah, mobilitasnya luar biasa. Itu jadi inspirasi banget buat kami di Bungke Nation. Dulur tani, kita mau diskusi sedikit yang agak berat, tapi jangan sungkan nanti bertanya, karena materi ini sebetulnya penting banget dibandingkan materi-materi kemarin tentang kantong mikroba, tentang strategi untuk bertani, pembenahan tanah yang secara singkat. Ya, saya pingin sedikit mengulas mengenai fase hidup mikroba. Nah, ini jadi saya dari dasar dulu, saya ingin menjelaskan dulu supaya ndak salah paham kenapa gula ndak dipakai. Jadi tentu, nah, kurva ini sering saya gambarkan dimanapun saya gambarkan. Jadi di fase pertama ini kita masuk di fase lag. Nah, pada saat di fase ini kita masuk di fase log atau eksponensial. Nah, pada fase ini masuk fase stasioner. Dan pada fase ini turun, banyak yang menyebutnya dengan fase kematian, tapi saya tidak setuju karena mikroba tidak mati, atau fase dormansi. Ya. Jadi di mana sih sebetulnya mikroba membutuhkan gula? Sebetulnya ini berlaku juga ya untuk perkembangan protozoa. Jadi ya, kelasnya mikroorganisme di luar jamur dan bakteri itu juga termasuk mikroorganisme seperti protozoa, plankton, amuba. Nah, itu termasuk salah satu golongan itu. Nah, kita masuk di fase lag. Fase lag ini apa sih, Pak? Ini adaptasi. Jadi mikroba ini dia memerlukan energi awal, atau kalau manusia itu ASI, bajunya kuning kayak jagung. Jadi fase lag, di fase adaptasi ini kita memerlukan ASI atau nutrisi dasar. Nah, di nutrisi dasar ini mikroba 90%, lalu dia memerlukan gula. Tentunya gula ini banyak jenis. Ada sukros, fruktos, ada glukos. Nah, mana yang diperlukan? Mereka memerlukan semua ini. Ini memerlukan semua. Semuanya memerlukan gula di fase ini. Dan gula ini diperlukan 90% oleh mikroba untuk hidup awal. Hanya untuk gula diperlukan
Gula ini hanya 0,1% diperlukan pada saat dia mulai diploid ke 1. Hanya ini, hanya diploid ke 1. Selanjutnya dia sudah mulai eksponensial, diploid kedua, diploid yang kedua, dan seterusnya. Dia tidak memerlukan gula. Dia sudah bekerja, dia sudah beradaptasi, dia memerlukan gula, memerlukan energi-energi baru. Contohnya, misal larut fosfat. Larut fosfat ini banyak jenis bacillus dan lain sebagainya. Dia memerlukan P2O5. Nah, P2O5 ini nanti akan dirubah menjadi ortofosfat. Nah, ortofosfat ini golongannya ya KH2PO4 dan lain-lain. Menjadi ion. Ortofosfat ini ion, menjadi ion. Nah, ini perlu dipahami. Pada saat fase dia masuk eksponensial log, yang artinya mikroba itu sudah berkembang sangat banyak, dia sudah posisinya dia siap bekerja, dia tidak membutuhkan lagi gula, tapi dia mau bekerja. Nah, dari bekerja dia hidup, dia mensintesan nutrisi yang dibutuhkan, yang akhirnya menjadi sintesanya ini tadi menjadi contoh pelarut fosfat menjadi ortofosfat, menjadi ion fosfat dan lain-lain. Yang apa namanya, seperti penisilium, dia mensintesa penisilin. Seperti streptomyces, dia mensintesa streptomisin. Seperti Trichoderma viridae, dia mensintesa viridin. Apakah itu dari gula? Tentu tidak. Dan itu terjadi di fase eksponensial, tidak terjadi di fase adaptasi. Nah, ketika kita masukkan gula ini, memaksakan gula di fase ini, jadi gula ini dimasukkan ke fase logaritmik eksponensial. Iya, yang berkembang akhirnya siapa? Iya, yang berkembang ya yang makan gula saja. Jadi seperti lakto, yeast, Saccharomyces, dan asam laktat lainnya. Ini yang berkembang. Nah, targetnya untuk melarutkan fosfat siapa? Padahal kita membutuhkan di dalam tanah itu untuk melarutkan mineral-mineral yang utuh tadi menjadi ion-ion nutrisi yang diserap tanaman. Nah, kalau yang bekerja ini saja, yang lain tidak bekerja, tentunya karena sifatnya asam, ya tanahnya drop pH-nya, terjadi terhambatnya proses penyerapan fosfat, tidak imbang di nutrisi yang lain. Dan biasanya over N. Makanya dari awal kami intens gula itu tidak diperlukan terlalu banyak, karena sebetulnya di bahan organik, bahan-bahan untuk menjadi gula, selulosa itu sangat banyak, dan itu lebih baik dibandingkan kita memberikan gula yang terlalu banyak. Diperlukan tapi harus seimbang, karena kita memerlukan rantai ekosistem mikro itu tadi, ekomikro itu dia berjalan sempurna, tidak besar di satu sisi dan kecil di satu sisi yang lainnya. Nah, itu. Oke, ini sampai di sini, monggo gantian silakan bertanya, karena ini kalau diteruskan ini lupa nanti. Ini di dasar dulu, silahkan satu persatu pertanyaannya saya tunggu. Boleh saya memberi masukan, Mas Wim? Siap Pak Haji, monggo. Ya, jadi saya pernah di satu perusahaan besar itu membuat nutrisi untuk bayi. Siap. Nutrisi untuk bayi ini juga harus dilengkapi oleh mikroba, dilengkapi oleh bakteri,
agar alat pencernaan bayi itu cukup mendapatkan bakteri dan mikroba seperti ini. Karena apa? Yang membantu pencernaan di alat pencernaannya bayi itu juga membutuhkan sekali mikroba seperti ini. Siap. Nah, selalu dikatakan oleh mereka bahwa untuk hidup bakteri itu selalu harus ada medianya. Kali ini memang medianya karena manusia ini ada karbohidratnya yang dibutuhkan adalah laktosa. Maka medianya salah satunya itu seperti itu. Maka bakteri ini akan hidup baik manakala ada media itu. Nah, itulah istilahnya ada prebiotik dan probiotik. Siap. Nggih. Pre adalah medianya, pro adalah bakteri hidupnya. Jadi kalau dua itu bertemu itu akan berkembang baik. Siap, setuju. Nah, perkembangannya ini mesti memang harus seimbang, harus ditata sedemikian rupa, karena kalau tidak seimbang terlalu besar dan sebagainya, itulah yang menyebabkan kita terinfeksi karena kelebihan untuk manusia. Tetapi itulah yang jelas sistem atau ekosistem yang ada di alam itu seperti itu. Saya nalar itu kalau tanaman juga harus butuh seperti itu. Betul. Jadi tidak bisa tanaman itu menyerap nutrisi kalau media atau raw materialnya nutrisi itu tidak dirubah oleh bakteri dan sebagainya dan mikroba dan sebagainya seperti ini. Siap. Karena ini tidak di dalam alat pencernaan tetapi ini di dalam tanah, maka itulah kita selalu menyiapkan itu. Nah, bagi kami terus terang aja sementara ini juga pengertian kami salah satu media baik untuk hidup itu selalu ada unsur-unsurnya karbohidrat. Seperti kita menggunakan gula, jelas itu karbohidrat. Kita menggunakan air leri, jelas itu juga karbohidrat karena ini bekas-bekasnya beras dan sebagainya. Menggunakan air kelapa itu juga seperti itu. Nih sementara ini kami selalu seperti ini. Ini memang unik yang Mas Wid ini lakukan. Tetapi saya yakin bahwa mikroba yang dikembangkan Mas Wid pun perlu media, perlu bahan baku yang digunakan. Ini tinggal jenisnya saja. Nah, ini kami saya kira ini pengertian yang saya miliki Mas Wid sampai tadi. Jadi adanya prebiotik dan adanya probiotik, maka berkembanglah itu seperti itu. Saya kira itu masukan saya Mas Wid. Siap. Betul. Tapi saya perlu perkenalan dengan sahabat-sahabat semua yang ada di perlu sekali Pak Haji. Jadi jenengan saya Sudar Mokot. Saya punya komunitas di lerengnya Gunung Ciremai di Jawa Barat di kota Kabupaten Kuningan. Dan basic kami sahabatku semua, basic saya adalah komunitas peternakan yang menggunakan integrated farming system. Ini kalau dipecah diinformasikan, integrated farming ini sungguh sangat luas juga, tetapi salah satunya kami juga concern banget membuat seperti yang Mas Wid sekarang ini bicarakan. Kami karena saya kaya banyak jumlah saya, jadi saya merasa saya kaya kotorannya sapi, saya kaya kencingnya sapi. Ya, jadi Subhanallah. Saya sangat concern sekali untuk seperti ini Mas Wid. Sahabat semuanya, salam saya semuanya, semoga Anda semuanya baik. Amin. Terima kasih Pak Haji. Jadi ya saya sangat setuju, saya tidak membantah prebiotik, probiotik itu, cuman memang karena proses di mikroba, apalagi kalau kita sebut ekosistem mikro yang akhirnya menjadi mikrobiom, yang akhirnya menjadi
The Kingdom of Microbe. Wah, ini apa namanya, perlu luas, perlu rantai yang besar, rantai yang kuat. Jadi memang hanya mempertegas kinerja masing-masing apa namanya mikroba. Jadi itu dasar yang diberikan apa namanya gula tentunya banyak jenis dan masing-masing itu mempunyai energi masing-masing, dan gula bisa diambil dari macam-macam. Nah, makanya kenapa kembalinya, wah ini sering terjadi kendala. Kenapa sih buat POC ini seharusnya sudah benar, apalagi mohon izin kalau tidak dilengkapi dengan apa namanya alat untuk mendeteksi apakah mikroba yang kita harapkan ini bekerja dengan baik, itu akan menjadi seperti apa ya, kita oh bener ini suaranya kucing tapi di dalamnya ternyata burung beo. Nah, itu kan itu apa namanya menjadi bumerang. Wah, sedangkan kita sudah semangat. Saya senang juga ada petani-petani yang inovasi itu luar biasa, itu hebat, itu dia terus jalan, itu hebat, saya dukung. Nah, tapi kita perlu mempelajari karena mikrobiologi ini ilmu yang luas, mikrobiologi ini ilmu yang apa namanya cabangnya luar biasa banyak, apalagi di dalam tanah, dan dia perannya ini luar biasa. Jadi mikroba itu sel tunggal, saya sering sebut ini sel tunggal itu yang mengawali kehidupan di dunia dan dia yang mengakhiri kehidupan di dunia. Kenapa ya? Seperti kita sendiri, kita dari sel tunggal, awalnya dari sel sperma. Kemudian begitu manusia ini meninggal, manusia ini akan diurai. Nah, yang mengurai ya bakteri pembusuk dan lain sebagainya. Tentunya bakteri pengurai, dan itu diakhiri oleh sel tunggal. Nah, luas, jabarannya sangat luas. Nah, ini, makanya saya bilang dari awal ini perlu fokus karena materi ini berat dibandingkan materi-materi yang kemarin kita diskusi enak. Nah, saya akan memulai dari ekosistem mikro yang tentunya mikrobiom ini sebuah kerajaan mikroba, yang artinya kerajaan ini banyak jenis mikroba ada di situ. Ya memang awal dasar dia memakan sama, yaitu gula, tapi begitu dia sudah bekerja masing-masing, dia akan pada levelnya masing-masing. Nah, dan itu pun berlaku juga sebetulnya konsep dasarnya dekomposer Bungke adalah tanah itu sendiri. Ketika di dalam tanah ini apa namanya terdapat apa ekosistem mikro, dan tentunya namanya ekosistem ini tidak semuanya apa namanya membutuhkan satu energi yang sama. Kita harus menyusun rantai itu tadi. Jadi tentunya ada mikroba yang bekerja, dia menyediakan makanan bagi temannya yang lain. Kita sebut aja yeast. Yeast ini dia mengurai selulosa untuk merubahnya dia menjadi dia mengurai karbo untuk merubah menjadi gula sederhana. Nah, tentunya karbo ini dari mana? Nah, karbo ada dari selulosa. Nah, selulosa dari mana? Dari serat-serat tanaman, dari serat-serat ini. Makanya proses dekomposisi ini mutlak membutuhkan selulosa. Nah, selulosa ini tadi akan dia rubah, karbonnya akan dia rubah menjadi gula sederhana, dan ini baru diserap oleh mikroba yang lain. Nah, ketika mikroba lain sudah mendapatkan energi yang tersedia setiap saat, dia akan bekerja. Yang dia mengurai apa namanya toksik, dia akan mengurai toksik. Contohnya Aspergillus niger, dia akan memecah logam berat, contoh golongan timah, golongan apa namanya arsen dan lain sebagainya. Itu tugasnya Aspergillus. Yang dia tugasnya melarutkan fosfat, Bacillus
Bacillus megatherium, golongan Bacillus, itu juga dia akan mengurai fosfat. Yang dia bekerja menghambat perkembangan patogen seperti penicillium. Nah, penicillium dia akan menghasilkan penicillin sesuai dengan pekerjaannya masing-masing. Nah, hal tersebut dalam satu rantai. Jadi yang namanya konsorsium mikroba, konsorsium koloni, konsorsium mikroba ini sesuatu yang memungkinkan, ini bukan sesuatu yang mustahil. Di sini ada pelarut fosfat dan penyediakan. Kenapa sih ini selalu disebut jadi satu kesatuan, pelarut fosfat dan penyediakan ini kenapa disebut? Ya karena fosfat ini pasti berikatan dengan kalium. Tidak mungkin fosfat berikatan dengan natrium atau dengan nitrogen. Tidak, fosfat pasti ketemunya dengan kalium. Pelarut fosfat ya pelarut fosfat. Penambat N ini memungkinkan juga dia bekerja bersama, tapi tidak satu pekerjaan dalam satu rantai. Iya, penambat N oke. Ini terus oh ya, selulolitik ini dia juga dalam satu rantai. Jadi kalau digambarkan ini terikat semua, terkoneksi semua ini rantainya. Jadi rantai mikrobiologi ini berjalan baik menjadi satu ekosistem mikrobiologi. Dia saling berhubungan, semua rantai ini saling berhubungan. Nah, Mas, tidak mungkin fosfat ini dia bekerja bersama dengan penambat N. Leres Prof, mohon izin, benar kalau itu di satu media dengan medianya siapa? Medianya pelarut fosfat. Si penambat N tidak akan hidup, betul. Tapi bagaimana dengan di tanah? Bukankah di tanah ini penambat N diwakili oleh rhizobium. Terus di situ ada pelarut fosfat. Pelarut fosfatnya diwakili siapa? Diwakili oleh Bacillus, atau jangan Bacillus lah, yang paling gampang kita temukan Trichoderma. Mohon izin, Trichoderma ini dia pelarut fosfat dan juga selulolitik. Dia mengurai selulosa. Itu jadi yang kita pelajari ternyata baru permukaan. Trichoderma ini antipatogen. Betul, tapi dia juga dekomposer. Dan Trichoderma ini golongan Hertzianum, Koningii, Hertzianum, Viridae. Dia mampu kuat di suhu 90 derajat, dia tidak mati. Nah itu yang selama ini kita hanya tahunya siapa sih pengurai itu, siapa sih ini selulolitik itu. Oh, selulolitik itu siapa ya? Actinomycetes. Tapi ternyata Bacillus juga selulolitik, Trichoderma juga selulolitik. Jadi satu jenis mikroba ini dia mewakili beberapa pekerjaan sekaligus, dan itu terjadi di dalam tanah. Nah, ketika di dalam tanah ini rantainya misalnya rusak satu, ya tentunya ekosistemnya menjadi sangat rusak. Contoh, pelarut fosfat tidak ada, penambat N banyak, selulolitik banyak. Sebetulnya ini ada hubungannya fosfat dengan selulolitik tidak ada. Apa yang terjadi? Tanahnya menjadi over N, pH-nya drop, tanahnya menjadi kelat. Terakhir, ketika tanah menjadi kelat, nutrisi tidak terserap. Begitu nutrisi tidak terserap, tanaman menjadi lemah vigornya. Begitu tanaman lemah vigornya, patogen tular tanah, tular daun mudah masuk. Jadi sebetulnya kita tidak perlu membahas sampai keluar tentang HPT. Kalau kita mampu membentuk yang namanya ekomikro, tanaman itu mampu membentuk antibodinya sendiri. Ya tentunya dari hasil sintesa itu menghasilkan ZPT. Dari sintesa itu menghasilkan nutrisi yang tersedia setiap saat. Kembali ke kantong mikroba makanannya banyak, nutrisinya banyak, terserap setiap saat. Ya nak, jangankan
patogen ya, insek aja nggak mau karena dia sudah keluar daya pertahanan alaminya. Jadi hubungannya mikroba dengan tanaman erat sekali. Nggak mungkin tanaman tumbuh tanpa ada mikroba, ada bakteri virus bakteri di sekitar perakaran tanaman. Lu Mas, hidroponik kalau nggak mikroba tandurannya gampang loro. Wes Mas Putra, gimana kabarnya itu hidroponiknya dikasih mikroba tambah elek apa tambah apik? Nah, oke. Sebelum lanjut menjadi menjadi ini bakal panjang sebetulnya. Ini materi ini berat banget. Jadi saya berusaha menjelaskan step by step hubungannya antara mikroba tanpa gula terus komposti, itu panjang banget. Mohon izin rekan-rekan di Google Meet ini yang online, silakan sekarang saya lebih seneng mengulas dari panjenengan apa pertanyaan yang disampaikan. Monggo sambil kopi rokoknya silakan dinyalakan supaya agak enteng karena ini materi berat. monggo Bapak. Mas Putra gak takon ta? Pak Dearif, Mas Andi, silakan. Sebelum saya lanjut ini. Cik, Mas Ayu. Siap. Siapa iki? Mas. Assalamualaikum untuk kawan-kawan semuanya. Perkenalkan. Namanya? Saya Andi dari lereng Gunung Kawi. Oke. Kebetulan masih belajar ini. Oke, gas. Lanjut. Yang ingin saya tanyakan tadi disampaikan sama Wahyu mengenai ekosistem ya. Jadi gini, ada sebuah pemahaman kalau apa-apa yang dihasilkan atau dari aktivitas mikroba itu kan ada beberapa yang bentuk sifatnya kimia ya. Sifatnya kimia masuk dalam kategori kimia anorganik. Nah, jika pemahaman pemakaian unsur-unsur itu dengan tatanan atau irama yang sesuai sama apa yang dikerjakan oleh kerajaan mikroba, itu plus minusnya di mana ya? Kalau dari segi efisien waktu atau dari segi efisiensi ekonomis biaya, saya rasa akan lebih murah dan efisien kalau kita mengandalkan kerajaan mikroba dengan ekosistem mikroba. Nah, kalau dari segi waktu lebih cepat mana kira-kira? Kimia sama anorganik sama organik itu kah? Betul. Karena kalau saya tadi sekilas pemahaman yang saya dapat dari yang jenengan sampaikan, seperti ion-ion yang dihasilkan seperti itu, saya lihat masuk kategori anorganik ya. Masuk kategori bingung kan? Nah, bingung kan? Anorganik sama organik bingung toh? Siap saji. Cepat mana? Semua sebenarnya. Cepat mana? Mungkin hanya bermain di takaran atau dosis. Kimia. Yang saya tanyakan adalah waktu yang dibutuhkan oleh tanaman yang secara tepat diserap oleh tanaman itu cepat endi? Lebih efisien mana yang dihasilkan oleh organik atau kimia? Rantai mikroba kingdom itu atau sintetik dengan injeksi buatan manusia ekstra itu lebih cepat yang mana? Kimia. Sementara saya tanya. Siap, langsung tak ajar. Oke, jangan ditutup dulu mikrofonnya Mas Andi.
Kimia tidak akan terserap tanpa adanya mikroba. Nih garis bawah.